Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa sekalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana dengan pembelajaran bahasa Indonesia? Apakah tugas-tugas yang sudah Ibu berikan sudah kalian kerjakan? Apabila kalian tidak memahami, silakan bisa bertanya di grup kelas ya. Kali ini kita lanjutkan pada materi yang baru, yaitu materi tentang resensi. Apa itu yang disebut dengan resensi? Resensi adalah timbangan buku, atau orang kadang menyebutnya dengan bedah buku. Bukan berarti buku itu dipilah-pilah begitu ya, tetapi pada dasarnya kita membedah isi buku, apa saja isinya. Nah, seperti itu disebut dengan resensi atau timbangan buku. Adapun yang akan kita pelajari kali ini adalah kalian bisa memahami isi sebuah resensi dan nanti bisa melakukan analisis sistematika dalam sebuah resensi ya. Baik, dalam sebuah resensi itu biasanya terdiri atas unsur-unsur, ada judulnya ya. Oh ya, resensi ini ada resensi buku fiksi dan resensi buku non fiksi. Nah, di sini akan kita pelajari adalah contoh resensi buku fiksi. Resensi buku fiksi diantaranya mungkin kalian bisa lihat atau membaca buku-buku novel, kumpulan cerpen ya, atau tentang drama, buku drama. Nah, itu kalian bisa resensi. Itu termasuk ke dalam kategori resensi buku fiksi. Sedangkan resensi buku non fiksi, tentu saja buku yang harus kalian baca adalah buku-buku ilmu pengetahuan yang sifatnya baik itu tentang sosial, keagamaan, ilmiah dan lain sebagainya ya. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah resensi buku fiksi. Adapun struktur ya yang akan kalian dapatkan di sini, kalian bisa lihat dari buku paket di halaman 205. Di sana kita mulai dengan judul sebuah resensi. Apabila kita menulis sebuah resensi, resensi yang kita tulis itu boleh mengambil judul dari buku yang kita baca, tapi juga bisa kita memilih judul yang berhubungan dengan buku yang sedang kita resensi ya. Kemudian identitas buku. Identitas buku pada saat kita meresensi itu kita harus cantumkan mulai dari judul buku, kemudian nama pengarang, tahun terbit, dan jumlah halaman. Setidaknya itu yang harus ada di dalam identitas buku. Bisa juga dilengkapi dengan nama penerbit dan harga buku ya, tapi tidak semua orang yang membuat resensi disebut resensator. Tidak semua resensator itu mencantumkan harga buku. Untuk apa kita menulis sebuah resensi? Tentu saja untuk mempromosikan apakah sebuah buku itu layak dibaca, dimiliki atau tidak ya. Kita lanjutkan pada struktur resensi ya. Selain identitas buku, tentu juga kita harus menuliskan pendahuluan ya. Siapa sebenarnya pengarang buku ini dan apa karya-karya yang pernah dia hasilkan. Kemudian kita juga mengungkapkan keunggulan dan kelemahan dari isi buku ya. Misalkan dari segi keunggulan, buku ini pernah mendapat prestasi menjuarai lomba tingkat nasional atau internasional, misalnya itu dikatakan sebagai keunggulan buku. Sedangkan kelemahan buku, misalnya novel ini sangat sulit dipahami sehingga kita perlu membaca berulang-ulang untuk memahami maksud daripada pengarang. Nah, itu disebut dengan kelemahan buku. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan dengan penutup ya. Penutup ini simpulan kita setelah kita membaca sebuah buku, apa pandangan kita tentang keseluruhan isi buku, seperti itu. Nah, itu tentang isi buku. Nah, nanti untuk melakukan tugas yang pertama pada materi resensi ini, kalian bisa baca tugasnya di halaman 207. Nah, di situ ada sebuah tabel yang harus kalian isi dari penggalan resensi buku yang berjudul Teknik Bermain Gitar. Ya, kalau teknik bermain gitar berarti ini resensi buku non fiksi ya, resensi buku non fiksi karena ini mengungkapkan bagaimana seseorang langkah-langkah bermain gitarnya seseorang ya. Jadi untuk kali ini bisa resensi buku non fiksi maupun buku fiksi ya, boleh ya. Nah, itu tugas yang pertama adalah buku non fiksi dari halaman 207. Silakan kalian kerjakan, lengkapi tabel tersebut ya di dalam buku catatan kalian. Nah, demikian perjumpaan kita untuk materi resensi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.